Assalamualaikum teman-teman. Di sini Paujia akan membuat sebuah video. Video apa tuh? Video untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah usul fikih, yaitu tentang maslahah mursalah. Apa sih teman-teman maslahah mursalah itu? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, oke teman-teman. Yang pertama pembahasannya mengenai pengertian maslahah mursalah. Apa itu pengertiannya? Yaitu memberlakukan suatu hukum berdasar kepada kemaslahatan yang besar, lebih besar dengan menolak kemadorotan karena tidak ditemukannya dalil yang menganjurkan atau menolaknya. Dalam arti kata, suatu hukum yang ditetapkan tetapi tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menetapkan atau yang melarang dan menganjurkan. Nah, poin yang kedua yaitu tentang kehujahan maslahah mursalah. Nah, para ulama sepakat bahwa maslahah tidak boleh terjadi di dalam ibadah karena masalah ibadah adalah masalah yang ketentuannya sudah ditetapkan oleh syariat sehingga tidak boleh dilakukan ijtihad. Adapun selain masalah ibadah, mereka berbeda pendapat. Nah, yang pertama itu menurut ulama Syafi'i dan Hambali, maslahah mursalah tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum atau dalil secara mutlak karena dapat membuka keinginan hawa nafsu. Yang kedua, menurut ulama Maliki dan Hambali, maslahah mursalah dapat digunakan sebagai hujah dalam menetapkan hukum. Adapun contoh para sahabat tabi'in dan para mujtahid membentuk hukum berdasarkan pertimbangan maslahah mursalah diantaranya yaitu yang pertama, ada Abu Bakar, yaitu contohnya menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf dengan tujuan agar Al-Quran tidak hilang ataupun tidak dilupakan. Yang kedua, Umar menghukum talak 3 dengan satu ucapan hukum. Yang ketiga, menetapkan undang-undang pajak. Yang keempat, memberlakukan administrasi. Dan yang kelima, kata tanda penduk. Kesimpulannya, kelompok yang menggunakan maslahah mursalah sebagai hujah tidak begitu saja menggunakannya, tetapi menetapkan persyaratan yang cukup ketat di antaranya, yaitu maslahah itu harus bersifat umum dan real, bukan masalah yang bersifat perorangan atau individu, dan juga harus dapat diterima akal sehat apakah masuk akal atau tidak. Nah, dengan dugaan kuat bahwa masalah itu benar-benar mendatangkan manfaat bagi menyeluruh secara umum. Masalah ini juga harus sejalan dengan tujuan syara dan tidak bertentangan dengan prinsip dalil syara yang telah ada seperti nas dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Seperti itu. Nah, cukup sekian guys pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Thank you.